Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa ba'd. Berkata Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah, wal ma'lumu annahu la yadkhulul jannata illa mu'minun. Dan telah diketahui bahwasanya tidak ada satupun yang masuk ke dalam surga kecuali mukmin saja. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yadkhulul jannata illa mu'minun. Tidak ada satupun yang masuk ke dalam surga kecuali mukmin saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Fala yadkhulul jannata illa man haqqaqal iman. Maka tak ada satupun orang yang masuk ke dalam surga kecuali orang yang merealisasikan dan menerapkan hakikat iman. Fa'ata bil qaul wa i'tiqadin wa ata bil amali al musaddiq. Hadhihi aqidatu ahli sunnati wal jamaah wa aslu ahli sunnati wal jamaah. Orang yang merealisasikan keimanan yang sebenarnya adalah orang yang mengucapkan dengan lisannya, meyakini dengan hatinya, dan mengaplikasikannya pada amal saleh sebagai pembenar dari apa yang telah dia ucapkan dan dia yakini. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan usul Ahli Sunnah wal Jamaah. Berkata Al-Imam Abdurrahman Ibni Abi Hatim rahimahullah, qaulun wa amalun. Iman adalah perkataan, ucapan, dan perbuatan. Al-qaul, maksud dari ucapan di sini adalah mencakup ucapan hati. Jadi maksud iman adalah ucapan. Ucapan yang dimaksud adalah mencakup ucapan hati. Bagaimana bentuk ucapan hati? Seperti al-ma'rifah, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal kitab-kitabnya, mengenal hari akhir, wa tasdiq, dan membenarkan hal-hal ghaib yang dikabarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, wal iqraru, dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya yang berhubungan dengan zat Allah, sifat-sifat Allah, asma Allah, sifat Allah, dan berhubungan dengan malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, takdir yang baiknya ataupun yang buruknya dari Allah Azza wa Jal. Hadza yusama 'inda ulama'i qaulal qalbi. Nah, semua tadi yang disebutkan dinamakan sebagai ucapan hati. Dinamakan sebagai ucapan hati. Mengenal, kemudian membenarkan, menetapkan, itu semua adalah ucapan hati. Maka inilah maksud dari ucapan hati. Dan maksud iman adalah ucapan, juga mencakup ucapan lisan. Mencakup ucapan lisan. Wa qaulul lisani huwal ityanu bisyahadataini ma'al qudrah. Apa maksud dari ucapan lisan? Yaitu mendatangkan dua syahadat. Mendatangkan, mengucapkan, melafazkan dua syahadat. Bersama dengan itu dia mampu. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Maidah ayat 41, ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Wahai Rasul, janganlah membuatmu sedih orang-orang yang bersemangat di dalam kekufuran, yaitu orang-orang yang mengatakan dengan lisannya saja kami beriman, tapi hati mereka tidak beriman. Idzan labudda minal imani bil qawli wal imani bil qalb. Maka keimanan tidak akan bisa berdiri kecuali apabila diucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati. Diyakini dengan hati. Dari ayat ini kita ambil bahwasanya keimanan itu harus diucapkan juga dengan lisan. Syahadat itu harus diucapkan dengan lisan. Nabi juga pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Keimanan adalah engkau mengimani Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, dan kepada takdir yang baiknya ataupun yang buruknya. Dari hadis ini kita ambil bahwasanya iman tidak akan terrealisasi kecuali dengan perkataan hati. Apa itu perkataan hati? Iman membenarkan, mengenal, menetapkan
apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Itulah perkataan hati. Allah Azza wa Jalla juga berfirman di surat Al-Baqarah ayat 136, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Katakanlah dengan lisan kalian, aku beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq. Maka ini adalah perintah untuk mengucapkan dengan lisan. Keimanan tidak akan terrealisasi kecuali apabila diucapkan dengan lisan. Nabi juga bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi dengan lisannya, mengucapkan dengan lisannya bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jal, dan bahwasanya Muhammad adalah utusannya. Idzan al-qawlu yashmalu qawlal qalbi wa qawlal lisan. Maka ucapan yang dimaksud dari definisi iman adalah ucapan. Ucapan di sini mencakup dua, ucapan hati dan ucapan lisan. Ucapan hati dan ucapan lisan. Dan definisi iman juga adalah amal. Apa yang dimaksud dengan amal? Amal di sini mencakup amalan hati. Bagaimana bentuk-bentuk amalan hati? Seperti takut, harap, cinta, takut dengan ilmu, takutnya dengan ilmu, kemudian ketundukan hati kepada Allah Azza wa Jal, takut kepada Allah, mengharap kepada Allah, cinta kepada Allah, takut dengan ilmu kepada Allah, tunduk dengan hati kepada Allah Azza wa Jal. Ini semua adalah amalan hati. Dan amalan juga mencakup amalan anggota tubuh seperti sholat, zakat, dan yang semisalnya. Begitu pula mencakup amalan lisan. Mencakup juga amalan lisan seperti kullu qawli salihin ghaira syahadatain. Setiap perkataan yang baik, setiap perkataan yang mengandung zikir, setiap perkataan yang indah yang di dalamnya ada zikir dan ibadah, itu adalah termasuk dari amalan-amalan lisan. Ghairu syahadatain allati yadhharu bihima al-iman wa yadkhulu bihima fil Islam mithlu dzikrullah, hadza yusamma 'inda al-ulama'i 'amalan lisan. Seperti zikir-zikir yang bermacam-macam, ini semua dinamakan sebagai amalan lisan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 14, "Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Dan tatkala iman masuk ke dalam hati-hati kalian. Tatkala iman masuk ke dalam hati-hati kalian. Allah juga berfirman, "Ulaika kataba fi qulubihimul iman." Mereka lah orang-orang yang telah dicatatkan di dalam hati-hati mereka keimanan. Ini adalah amalan-amalan hati, amalan hati, tafakkur, ketundukan, tadabbur, dan seterusnya. Allah juga berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Telah berbahagia, telah sukses orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Yang khusyuk di dalam salatnya, yang khusyuk di dalam salatnya. Ayat ini menerangkan bahwasanya amalan-amalan anggota tubuh itu termasuk dari keimanan. Nabi juga bersabda dalam riwayat Muslim, "Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un aw sittuna syu'bah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'ani tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Keimanan itu ada 70 atau 60 lebih cabang. Yang paling tingginya, yang paling afdolnya adalah ucapan la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya ucapan termasuk dari iman. Wa adanaha imatatul adza 'ani tariq, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini adalah amalan. Maka ini menunjukkan amalan itu termasuk dari keimanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu dari pandangan Allah, malu dari penglihatan Allah, ini termasuk dari
keimanan. Ini termasuk dari keimanan. Sifat malu termasuk dari keimanan. Dan malu adalah amalan hati. Malu adalah amalan hati. Maka ini menunjukkan perkataan, ucapan, amalan, dan keyakinan di dalam hati itu termasuk dari keimanan. Tayyib, ila huna walhamdulillah.